Pagi itu, Jakarta masih diselimuti kabut tipis polusi, namun Arlan sudah berdiri tegak di depan cermin besar di kamar utamanya. Ia merapikan simpul dasi Windsor-nya dengan presisi yang hampir obsesif. Setiap lipatan kemeja harus sempurna, setiap helai rambut harus berada di tempatnya. Baginya, penampilan bukan sekadar estetika, itu adalah baju zirah. Sejak kecil, ayahnya selalu menanamkan satu doktrin yang mengakar kuat di otaknya, laki-laki adalah tiang. Jika tiang itu terlihat goyah, maka seluruh rumah akan runtuh. Arlan adalah definisi sukses bagi orang awam. Di usia 35 tahun, ia menjabat sebagai direktur operasional di sebuah perusahaan logistik terkemuka. Ia memiliki istri yang cantik, Sofia, dan seorang putri kecil bernama Maya yang sangat memujanya. Namun, di balik setelan jas mahal itu, ada sesuatu yang mulai berderit. Arlan merasa seperti sebuah mesin yang dipaksa bekerja melampaui kapasitasnya tanpa pernah diberi pelumas. "Sarapan sudah siap, Mas," suara Sofia memecah keheningan dari arah pintu. Arlan berbalik, memaksakan sebuah senyuman yang sudah ia latih ribuan kali. Senyum seorang pemimpin. "Iya, sayang. Sebentar lagi saya turun." Di meja makan, suasana terasa hangat bagi siapapun yang melihatnya dari luar. Maya bercerita tentang proyek sekolahnya, sementara Sofia sibuk menyiapkan bekal. Namun, pikiran Arlan melayang jauh ke tumpukan laporan di kantor. Semalam, ia baru saja mendapat kabar bahwa salah satu mitra strategis mereka di Singapura memutuskan kontrak secara sepihak. Itu adalah lubang besar bagi keuangan perusahaan. Tapi, apakah ia menceritakannya pada Sofia? Tidak. Baginya, membawa masalah kantor ke rumah adalah tanda ketidakmampuan seorang pria untuk melindungi kenyamanan keluarganya. "Mas, kamu kurang tidur lagi?" tanya Sofia lembut, matanya menatap kantung mata Arlan yang mulai menghitam. "Hanya banyak pekerjaan, Sofia." "Biasa, akhir bulan," jawab Arlan singkat, sambil menyesap kopi hitamnya yang pahit, sepahit perasaan yang ia telan bulat-bulat. Perjalanan menuju kantor adalah satu-satunya waktu di mana Arlan bisa menjadi dirinya sendiri. Di dalam mobil kedap suara itu, ia tidak perlu tersenyum. Ia mencengkeram kemudi dengan sangat kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Tiba-tiba, dadanya terasa sesak. Napasnya memendek, dan detak jantungnya berpacu seperti genderang perang. Arlan segera menepi di bahu jalan tol. Ia mematikan mesin. Sunyi. Ia mencoba menarik napas dalam-dalam, namun rasanya seperti menghirup serpihan kaca. "Tidak, jangan sekarang," bisiknya dalam hati. "Kamu laki-laki. Kamu kuat. Kamu tidak boleh hancur karena masalah kontrak." Ia memukul kemudi dengan frustrasi. Bukan karena masalah kantornya, tapi karena ia membenci dirinya yang merasa lemah. Arlan teringat saat ia berusia 10 tahun dan terjatuh dari sepeda hingga lututnya hancur. Ayahnya tidak memeluknya, melainkan berdiri tegak di hadapannya dan berkata, "Hapus air matamu, Arlan. Laki-laki tidak menangis hanya karena luka kecil." Kata-kata itu menjadi penjara yang ia bangun sendiri selama puluhan tahun. Setelah 10 menit bertarung dengan sesak di dadanya, Arlan kembali merapikan jasnya. Ia membasuh wajahnya dengan air mineral yang ada di mobil, memastikan tidak ada jejak kerapuhan yang tertinggal. Ia menghidupkan mesin dan kembali melaju menuju gedung pencakar langit yang menunggunya untuk menjadi pahlawan sekali lagi. Sesampainya di kantor, ia disambut dengan rentetan masalah. Stafnya tampak panik, telepon tidak berhenti berdering, dan sekretarisnya memberikan jadwal rapat darurat dengan dewan direksi. Arlan melangkah dengan dagu terangkat, menyapa setiap orang dengan wibawa yang tak tergoyahkan. Di ruang rapat, ia berbicara dengan nada tegas, memberikan solusi-solusi logis seolah-olah kehilangan kontrak besar itu hanyalah kerikil kecil di sepatunya.
Namun, di bawah meja rapat, kakinya gemetar tanpa henti. Ia merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. Arlan menyadari bahwa topeng yang ia kenakan selama ini mulai retak. Ia adalah seorang pria, seorang pemimpin, seorang suami, dan seorang ayah. Semua orang bersandar padanya, tapi ia tidak punya siapapun untuk bersandar. Ia merasa seperti seorang aktor yang lupa naskahnya di tengah panggung yang megah, namun dipaksa untuk terus berakting demi tepuk tangan penonton yang tidak tahu apa-apa. Sore itu, sebelum meninggalkan kantor, Arlan berdiri di jendela ruangannya yang menghadap langsung ke keramaian kota. Ia melihat ribuan orang di bawah sana, bertanya-tanya berapa banyak pria yang sedang mengenakan topeng yang sama dengannya. Berapa banyak yang sedang menahan tangis karena takut dianggap gagal sebagai laki-laki? Arlan menarik napas panjang. Hari ini ia berhasil melewati pertunjukan pertamanya. Namun, ia tahu retakan itu akan semakin melebar. Dan ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa menahan beban ini sebelum semuanya hancur berkeping-keping. Langit Jakarta berubah warna menjadi jingga keunguan saat Arlan akhirnya meninggalkan gedung kantornya. Alih-alih merasa lega karena jam kerja telah usai, ia justru merasa semakin tertekan. Setiap langkah menuju tempat parkir terasa berat, seolah gravitasi bumi bekerja 2 kali lebih kuat pada tubuhnya. Di dalam tas kerjanya, terdapat laporan audit yang menunjukkan bahwa perusahaan harus melakukan perampingan jika tidak segera mendapatkan investor baru. Artinya, ia harus memecat orang-orang yang telah berjuang bersamanya selama bertahun-tahun. Laki-laki harus bisa mengambil keputusan sulit. Suara mendiang ayahnya kembali bergema di kepala Arlan. Ia menghela napas panjang, mencoba mengusir suara itu, namun gagal. Alih-alih langsung pulang, Arlan menghentikan mobilnya di sebuah taman kota yang sudah mulai sepi. Ia butuh waktu sebelum menghadapi Sofia. Ia tidak ingin istrinya melihat retakan yang mulai nampak jelas di wajahnya. Ia duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon terembesi yang rindang, memperhatikan beberapa anak muda yang sedang asyik bermain basket di kejauhan. Mereka tertawa, berteriak, dan jatuh tanpa beban. Arlan merasa iri. Kapan terakhir kali ia merasa seringan itu? Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Pesan singkat dari Sofia masuk. "Mas, jangan lupa ya, malam ini ada acara makan malam di rumah ibu. Beliau sudah masak masakan kesukaanmu. Jangan telat ya." Arlan memijat pelipisnya. Makan malam di rumah mertuanya adalah hal terakhir yang ia inginkan saat ini. Mertuanya, Pak Baskoro, adalah pensiunan jenderal yang sangat menjunjung tinggi martabat dan kekuatan. Setiap kali mereka bertemu, percakapan selalu berputar di sekitar kesuksesan, investasi, dan bagaimana seorang pria harus menjadi pemimpin yang tak tergoyahkan. Setibanya di rumah mertua, aroma rendang dan sambal goreng menyambutnya. Sofia sudah di sana, tampak cantik dengan gaun kasualnya. Namun, mata Arlan langsung tertuju pada Pak Baskoro yang sedang duduk di kursi kebesarannya sambil membaca koran. "Ah, ini dia menantu kebanggaan kita," sapa Pak Baskoro dengan suara baritonnya yang menggelegar. Ia berdiri dan menepuk bahu Arlan dengan keras. "Bagaimana proyek di Singapura itu? Kudengar ada sedikit hambatan, tapi saya yakin pria seperti kamu pasti bisa mengatasinya dengan mata tertutup, kan?" Arlan merasakan tenggorokannya tercekat. Ia ingin sekali jujur. Ia ingin mengatakan, "Yah, saya sedang hancur. Kontrak itu hilang, dan saya tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan karyawan saya." Namun, yang keluar dari mulutnya justru kalimat otomatis yang sudah terprogram. "Semua terkendali, ya. Hanya masalah teknis kecil. Saya sedang menyiapkan strategi baru." Sofia menatap suaminya dengan cemas. Ia mengenal Arlan lebih dari siapapun. Ia melihat bagaimana tangan Arlan sedikit bergetar saat memegang gelas air putih.
Namun, Sofia tahu bahwa menanyakan hal itu di depan ayahnya hanya akan membuat Arlan merasa terpojok. Makan malam berlangsung seperti sebuah persidangan terselubung bagi Arlan. Pak Baskoro terus bercerita tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia memimpin pasukan di tengah hutan tanpa mengeluh sedikit pun meski kakinya tertusuk duri atau perutnya lapar. Itulah bedanya pria sejati dengan pria lembek, Arlan. Pria sejati menelan rasa sakitnya dan tetap maju, ujar Pak Baskoro sambil memotong daging rendangnya dengan mantap. Setiap kata yang diucapkan mertuanya terasa seperti pukulan palu ke atas retakan di mental Arlan. Ia merasa sesak lagi. Ruang makan yang luas itu tiba-tiba terasa sempit, seolah-olah dindingnya mulai bergeser mendekat untuk menghimpitnya. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa seperti terpaku ke lantai. "Mas, kamu tidak apa-apa?" bisik Sofia, menyentuh lengan Arlan di bawah meja. Arlan tersentak. Ia menyadari bahwa ia telah melamun terlalu lama dengan garpu yang menggantung di udara. "Ah iya. Maaf, saya cuma kepikiran dokumen yang tertinggal di kantor." "Jangan terlalu banyak bekerja, Lan. Kesehatan itu nomor 2, integritas dan kekuatan itu nomor 1, tambah Pak Baskoro tanpa sedikit pun empati. Setelah makan malam yang melelahkan itu berakhir, Arlan dan Sofia berpamitan. Di dalam mobil perjalanan pulang, keheningan menyelimuti mereka. Sofia akhirnya memberanikan diri untuk bicara. "Mas, kalau ada apa-apa, kamu bisa cerita sama aku. Kamu nggak harus selalu jadi pahlawan di depan ayahku, atau di depanku." Arlan mencengkeram kemudi lebih erat. Kalimat itu seharusnya menenangkan, tapi bagi Arlan, itu justru terdengar seperti sebuah tantangan terhadap kejantanannya. Ia merasa jika ia mengaku kalah pada Sofia, ia akan kehilangan rasa hormat dari wanita yang ia cintai. "Aku nggak apa-apa, Sofia. Aku cuma capek." "Tolong jangan berlebihan," jawab Arlan dengan nada yang sedikit lebih tinggi dari biasanya. Sofia terdiam, menatap keluar jendela dengan mata yang berkaca-kaca. Arlan tahu ia baru saja menyakiti hati istrinya, tapi egonya jauh lebih besar daripada rasa bersalahnya saat itu. Di dalam kepalanya, suara ayahnya dan suara Pak Baskoro bersahut-sahutan, menciptakan kebisingan yang membuatnya ingin berteriak. Malam itu, saat Sofia dan Maya sudah terlelap, Arlan duduk sendirian di ruang kerja pribadinya yang gelap. Ia membuka laci meja dan mengambil sebuah foto lama. Foto dirinya saat masih kecil, sedang menangis karena balonnya terlepas ke langit, sementara ayahnya berdiri di sampingnya dengan wajah dingin tanpa ekspresi. Arlan meletakkan foto itu, lalu menelungkupkan wajahnya di atas meja. Untuk pertama kalinya, ia membiarkan satu tetes air mata jatuh ke permukaan meja kayu yang dingin itu. Hanya satu tetes. Namun, ia segera menghapusnya dengan kasar, seolah-olah air mata itu adalah aib yang paling memalukan. "Aku laki-laki," bisiknya pada kegelapan. "Aku tidak boleh hancur." Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Arlan tahu bahwa bendungan itu sudah tidak sanggup lagi menahan debit air yang semakin besar. Retakan pertama telah menjadi celah, dan hanya masalah waktu sebelum seluruh pertahanannya jebol. Minggu berganti, namun beban di pundak Arlan justru terasa berlipat ganda. Krisis di kantor belum mereda, dan kini masalah baru menghantam dari sisi yang paling tidak ia duga, keluarga besarnya. Pagi itu, sebuah telepon dari ibunya di kampung halaman menghancurkan sisa-sisa ketenangan yang ia miliki. Ayahnya, sang manusia besi yang selalu ia takuti sekaligus ia teladani, dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. "Jangan panik, Arlan. Ayahmu pasti kuat. Dia hanya terlalu lelah." Suara ibunya terdengar bergetar di seberang telepon, mencoba menghibur dirinya sendiri sekaligus anak laki-lakinya. Arlan menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia segera memesan tiket pesawat paling awal, membatalkan semua rapat penting,
dan mengabaikan pesan-pesan mendesak dari bawahannya. Sepanjang perjalanan menuju bandara, pikiran Arlan berkecamuk. Baginya, ayahnya adalah simbol kekuatan yang abadi. Jika ayahnya bisa tumbang, lalu apa jaminannya bagi Arlan? Sesampainya di rumah sakit, Arlan melihat pemandangan yang memilukan. Ayahnya yang dulu tampak begitu perkasa, kini terbaring lemah dengan selang oksigen dan berbagai kabel yang menempel di tubuhnya. Pria itu tampak kecil, ringkih, dan sangat jauh dari bayangan pahlawan masa kecil Arlan. "Arlan, kamu datang?" bisik ayahnya dengan suara parau. "Iya ya. Arlan di sini." Arlan menggenggam tangan ayahnya yang terasa dingin dan kasar. "Ingat, jangan tunjukkan wajah sedihmu pada ibumu. Dia butuh kamu untuk tetap tegar. Kamu laki-laki tertua sekarang," kata ayahnya, bahkan dalam kondisi sekarat pun, ia masih sempat mewariskan beban ketegaran itu pada pundak putranya. Arlan mengangguk kaku. Ia menelan ludah yang terasa menyumbat kerongkongannya. Ia ingin sekali memeluk ayahnya dan menangis, mengatakan bahwa ia ketakutan, bahwa ia tidak tahu bagaimana mengurus perusahaan yang hampir bangkrut sambil membiayai perawatan medis yang mahal ini. Namun, ia hanya berdiri tegak, memasang wajah tanpa ekspresi seperti yang selalu diajarkan kepadanya. Malam itu, Arlan duduk sendirian di kantin rumah sakit. Di depan meja kayu yang lengket, ia membuka laptopnya. Tagihan rumah sakit sudah mulai membengkak, dan di saat yang sama, laporan keuangan kantor menunjukkan arus kas yang semakin merah. Ia harus segera mencari pinjaman besar atau menjual beberapa aset pribadinya. Tiba-tiba, Arlan merasa sekelilingnya berputar. Suara denting sendok dan percakapan orang-orang di kantin terdengar seperti dengungan lebah yang memekakkan telinga. Jantungnya mulai berdegup kencang secara tidak beraturan. Panik atak. Ia mengenal sensasi ini sekarang. Ia segera berlari menuju kamar mandi umum, mengunci pintu bilik dengan tergesa-gesa, dan terduduk di atas tutup kloset. Ia mencoba melakukan teknik pernapasan yang pernah ia baca sekilas di internet, namun pikirannya terlalu penuh. Tolong berhenti," bisiknya pada dirinya sendiri sambil mencengkeram kepalanya. Ia merasa seperti sebuah karang yang sedang dihantam ombak dari segala arah. Dari atas, ada ekspektasi ayahnya. Dari samping, ada tanggung jawab sebagai direktur. Dari belakang, ada kebutuhan istri dan anaknya. Dan dari bawah, pondasi mentalnya sendiri sedang terkikis habis. Di dalam bilik kamar mandi yang sempit dan berbau karbol itu, Arlan merasakan kehampaan yang luar biasa. Ia adalah laki-laki yang memiliki segalanya di mata orang lain, namun di saat seperti ini, ia merasa tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki hak untuk merasa lelah. Ia harus menjadi penopang, tapi siapa yang akan menopang sang penopang? Setelah hampir 30 menit berjuang dengan sesak di dada, ia membasuh wajahnya di wastafel. Ia menatap pantulan dirinya di cermin yang retak. Wajahnya pucat, matanya merah karena kurang tidur, dan ada gurat-gurat kelelahan yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh cukuran kumis yang rapi. Ia mengeluarkan ponsel dan melihat foto Maya yang sedang tersenyum sebagai wallpapernya. "Untuk mereka, Arlan. Kamu harus bertahan untuk mereka." Ia menyemangati dirinya sendiri, meskipun suara di dalam hatinya mulai berteriak bahwa ia sudah tidak sanggup lagi. Arlan keluar dari kamar mandi dengan langkah yang dipaksakan tegak. Ia kembali ke ruang tunggu, menyapa ibunya dengan senyum hangat yang palsu, dan meyakinkan ibunya bahwa semua biaya rumah sakit sudah ia tangani. Ia berbohong bahwa kantornya sedang sangat sukses dan ia punya banyak uang cadangan. Namun, saat ia duduk kembali di kursi tunggu yang keras, Arlan menyadari satu hal yang mengerikan. Ia bukan lagi karang yang kuat. Ia hanyalah sebuah patung pasir yang terlihat kokoh dari kejauhan, namun sebenarnya sedang hancur perlahan, butir demi butir, tersapu oleh kenyataan yang tak kunjung ramah. Malam itu, di bawah lampu rumah sakit yang temaram,
Arlan menyadari bahwa menjadi tiang rumah sendirian adalah tugas yang mustahil. Tapi ia terlalu takut untuk meminta bantuan, karena baginya, meminta bantuan adalah pengakuan bahwa ia bukan lagi laki-laki yang diharapkan dunia. 2 hari setelah ayahnya diperbolehkan pulang dari rumah sakit, Arlan kembali ke Jakarta dengan perasaan yang jauh lebih berat daripada saat ia pergi. Di kabin pesawat, ia mencoba memejamkan mata, namun bayangan tagihan rumah sakit dan grafik penurunan saham perusahaannya terus menari-nari di balik kelopak matanya. Ia butuh pelampiasan. Ia butuh bicara, namun bukan kepada Sofia yang ia anggap terlalu lembut untuk memahami beban finansial ini. Malam harinya, Arlan memutuskan untuk bertemu dengan sahabat lamanya sejak bangku kuliah, Reza, di sebuah bar yang tenang. Reza adalah tipikal alpha male yang sukses di bidang konstruksi, pria yang selalu membanggakan betapa tangguhnya dia dalam menghadapi badai hidup. Arlan merasa, mungkin hanya Reza yang bisa mengerti posisinya sebagai sesama pemimpin. "Lu kelihatan kusut banget, Lan," cetus Reza sambil menyodorkan segelas minuman dingin. "Mana Arlan sang manusia karang yang gue kenal?" Arlan memutar gelasnya, menatap es batu yang perlahan mencair. "Gue rasa karangnya lagi kena erosi, Za. Bokap sakit, kantor lagi goyang parah setelah kontrak Singapura lepas, dan gue rasa gue mulai kena panik attack." Hening sejenak. Arlan merasa lega setelah mengucapkan kata-kata itu. Ia berharap Reza akan menepuk bahunya, memberinya saran praktis, atau setidaknya mengatakan bahwa hal itu wajar. Namun, yang keluar dari mulut Reza justru tawa kecil yang terdengar meremehkan. "Halah, panik attack? Itu MAH bahasa anak zaman sekarang yang kurang piknik, Lan," ujar Reza sambil menyulut rokoknya. "Lu itu cuma butuh liburan sama bir yang banyak. Kita ini laki-laki, bro. Kita dibayar buat tahan banting. Kalau lu aja lembek begini, gimana anak buah lu? Gimana Sofia?" Arlan tertegun. Kata-kata Reza terasa seperti siraman air es ke wajahnya. "Bukan masalah lembek, Za. Gue cuma ngerasa kapasitas gue udah penuh." Arlan mencoba membela diri meski suaranya mulai melemah. "Dengerin gue," potong Reza, menatap Arlan dengan tajam. "Dunia nggak peduli sama perasaan lu. Dunia cuma peduli lu bisa kasih makan keluarga lu atau enggak. Jangan jadi drama queen lah. Lu itu laki, Arlan. Kalau lu nyerah, lu itu gagal sebagai pria. Jangan malu-maluin standar kita lah." Arlan terdiam. Ia memaksakan sebuah tawa hambar, mencoba menelan kembali semua keluhan yang sudah ada di ujung lidah. Ia menyadari bahwa di dunianya, kerentanan adalah sebuah dosa besar. Ada standar ganda yang kejam. Wanita dipuji saat berani menunjukkan emosi, sementara pria dianggap cacat jika melakukan hal yang sama. Sepanjang sisa malam itu, Arlan hanya mendengarkan Reza membual tentang proyek-proyek besarnya dan bagaimana ia mendisiplinkan emosinya. Arlan merasa semakin terasing. Ternyata, bahkan di antara teman sendiri, ia harus tetap memakai topeng. Ia merasa seperti seorang aktor yang sedang diejek karena lupa dialognya. Pulang dari bar, Arlan tidak langsung masuk ke rumah. Ia duduk di dalam mobil di depan gerbang rumahnya yang megah. Ia melihat cahaya lampu dari kamar utama di lantai 2. Sofia pasti sedang menunggunya dengan segudang pertanyaan yang penuh perhatian, yang bagi Arlan saat ini justru terasa seperti tuntutan tambahan. Ia teringat kata-kata Reza, "Kalau lu nyerah, lu gagal sebagai pria." "Aku nggak boleh gagal," bisik Arlan pada kemudi mobilnya. "Aku nggak boleh jadi pria yang dikasihani." Ia mengambil ponselnya, melihat saldo rekening pribadinya yang mulai menipis untuk menutupi operasional kantor bulan ini. Ia harus segera mengambil keputusan ekstrim. Mungkin ia harus menjual rumah ini? Atau menjual mobilnya? Namun, bayangan wajah Pak Baskoro, mertuanya,
yang akan memandang rendah dirinya jika ia bangkrut, membuat perutnya mulas. Arlan merasakan tekanan itu kembali, sensasi seperti ada beton yang diletakkan di atas dadanya. Ia mencoba menarik napas, namun yang ia rasakan hanyalah kekosongan. Ia merasa terjepit di antara dua dunia. Dunia yang menuntutnya untuk tidak pernah lelah, dan dunia batinnya yang sudah berteriak minta tolong. Ia keluar dari mobil, merapikan jasnya, dan memasang kembali wajah pemenang itu. Saat memasuki rumah, Sofia menyambutnya dengan pelukan hangat. "Gimana pertemuan sama Reza? Seru?" tanya Sofia lembut. "Biasa saja. Bicara soal bisnis," jawab Arlan singkat, sambil melepaskan pelukan Sofia dengan halus. Ia tidak sanggup merasakan kehangatan itu saat hatinya sedang membeku. Malam itu, Arlan tidur memunggungi Sofia. Ia pura-pura terlelap, padahal matanya terbuka lebar menatap kegelapan. Ia menyadari bahwa ia baru saja menutup pintu terakhir untuk meminta bantuan. Sahabatnya menolaknya, ayahnya membebaninya, dan istrinya dianggapnya terlalu rapuh untuk menanggung bebannya. Arlan kini benar-benar sendirian di dalam menara gading yang ia bangun sendiri. Dan di bawah sana, pondasi itu mulai retak dengan suara yang semakin nyaring, bersiap untuk meruntuhkan segalanya dalam sekali hantaman. Puncak dari segala tekanan biasanya tidak diawali dengan dentuman besar, melainkan oleh hal-hal kecil yang remeh. Bagi Arlan, ledakan itu dipicu oleh sepasang sepatu sekolah yang berantakan di tengah ruang tamu. Sore itu, Arlan pulang dengan kepala yang rasanya ingin pecah. Ia baru saja melewati rapat dewan direksi yang mengerikan, di mana posisinya sebagai direktur mulai digoyang karena kegagalan kontrak Singapura. Di saku jasnya, terselip surat teguran bank mengenai cicilan rumah yang tertunda 2 bulan. Ia berjalan masuk ke rumah dengan napas berat, berharap menemukan ketenangan, namun kakinya justru tersandung sepatu kets milik Maya yang tergeletak sembarangan. "Maya! Sofia!" teriak Arlan. Suaranya menggelegar, memantul di dinding ruang tamu yang tinggi. Sofia berlari dari arah dapur dengan wajah terkejut, diikuti Maya yang tampak ketakutan. "Ada apa, Mas? Kenapa teriak-teriak? Lihat ini." Arlan menunjuk sepatu itu dengan jari yang gemetar. "Berapa kali aku bilang, jangan biarkan barang-barang berantakan. Aku kerja banting tulang di luar sana, cari uang buat rumah ini, dan kalian bahkan gak bisa menjaga kerapihan sedikit pun." Sofia terpaku. Ini bukan Arlan yang biasanya. Arlan yang ia kenal adalah pria pendiam yang tenang, bukan pria yang urat lehernya menonjol hanya karena sepasang sepatu. "Mas, itu cuma sepatu. Maya lupa karena tadi buru-buru les." "Kamu kenapa sih? Masalahnya bukan di sepatu ini kan?" "Jangan menggurui aku, Sofia." Arlan membentak lagi. "Kamu nggak tahu rasanya jadi aku? Kamu tinggal di rumah ini dengan nyaman, nggak perlu mikirin cara bayar gaji orang, nggak perlu mikirin cicilan yang hampir macet. Kamu cuma tahu menghabiskan uang." Kata-kata itu keluar seperti peluru panas. Sofia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Maya, yang baru berusia 7 tahun, mulai terisak pelan di belakang ibunya. "Mas, keterlaluan," bisik Sofia dengan suara bergetar. "Aku tahu kamu stres, tapi jangan tumpahkan ke kami. Kami ini keluargamu, bukan tempat sampah emosimu." "Keluarga?" Arlan tertawa getir, sebuah tawa yang terdengar asing dan menyakitkan. "Keluarga yang cuma tahu menuntut kekuatanku tanpa peduli kalau aku sudah mati di dalam? Aku bosan jadi pahlawan kalian. Aku muak harus selalu kuat." Arlan menyambar kunci mobilnya kembali. Ia tidak peduli pada tangisan Maya yang semakin keras atau tatapan terluka Sofia. Ia merasa jika ia tinggal 1 menit lagi di rumah itu, ia akan benar-benar hancur menjadi debu. Ia butuh oksigen.
Ia butuh melarikan diri dari peran ayah dan suami yang kini terasa seperti rantai yang mencekik lehernya. Ia memacu mobilnya keluar dari komplek perumahan tanpa tujuan. Di jalanan yang padat, ia mengemudi seperti orang kesetanan. Klakson pengendara lain ia abaikan. Di dalam kepalanya, ada kebisingan yang luar biasa. Suara ayahnya yang menuntut ketegaran, suara Reza yang mengejek kelemahannya, dan suara tangis keluarganya bergabung menjadi satu simfoni yang mengerikan. Tiba-tiba, ia menginjak rem dengan keras di pinggir jalan raya yang agak gelap. Dadanya kembali sesak, tapi kali ini lebih hebat dari biasanya. Arlan mematikan mesin, menyandarkan kepalanya ke kemudi, dan mulai memukul-mukul setir mobil dengan kedua tangannya. Cukup, cukup, aku benci ini. Raungnya sendirian di dalam mobil. Ia merasa gagal. Ia telah melanggar aturannya sendiri untuk tidak membawa emosi ke rumah. Ia telah menyakiti orang-orang yang paling ia cintai hanya karena ia terlalu pengecut untuk mengakui bahwa ia sedang kesulitan. Selama bertahun-tahun ia membangun citra sebagai pria karang, dan dalam 5 menit ia menghancurkan citra itu dengan cara yang paling buruk. Arlan melihat ponselnya yang bergetar. Ada 10 panggilan tak terjawab dari Sofia. Ia tidak mengangkatnya. Ia malah mematikan ponselnya dan melemparnya ke kursi penumpang. Ia tidak ingin ditemukan. Ia ingin menghilang. Di tengah kesunyian malam itu, Arlan menyadari satu hal yang paling menakutkan. Ia tidak tahu siapa dirinya jika ia tidak sedang menjadi orang sukses atau pria kuat. Tanpa jabatan, tanpa uang yang berlimpah, dan tanpa topeng ketangguhan, ia merasa seperti cangkang kosong yang rapuh. Ia melihat ke cermin spion tengah. Matanya yang merah menatap balik padanya. Di sana, bukan lagi seorang direktur atau seorang pahlawan keluarga yang terlihat. Di sana hanya ada seorang laki-laki yang sudah terlalu lama menahan beban dunia sendirian, dan kini, ia benar-benar telah sampai pada batas akhirnya. Laki-laki juga bisa hancur, dan malam itu, Arlan adalah bukti nyata dari reruntuhan itu. Ia tidak lagi peduli pada standar maskulinitas siapapun. Ia hanya ingin berhenti merasa sakit. Malam itu, Arlan tidak pulang. Ia membiarkan mobilnya melaju tanpa arah, meninggalkan gemerlap lampu Jakarta menuju arah selatan. Ia membutuhkan tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya sebagai Pak Direktur atau menantu jenderal. Ia berakhir di sebuah penginapan kecil di kaki Gunung Salak yang sepi. Kamarnya sederhana, berbau kayu lembab dan udara dingin yang menusuk tulang, sangat kontras dengan kemewahan rumahnya yang bergaya minimalis modern. Setelah mengunci pintu, Arlan jatuh terduduk di lantai yang dingin, menyandarkan punggungnya pada pintu kayu. Ia tidak menyalakan lampu. Dalam kegelapan total, keheningan mulai menyerangnya. Tidak ada dering ponsel, tidak ada suara laporan, tidak ada ekspektasi. Hanya ada dia dan detak jantungnya yang masih belum stabil. Tiba-tiba, bayangan wajah Maya yang ketakutan saat ia membentak tadi sore muncul di benaknya. Hati Arlan seolah diremas oleh tangan raksasa. Aku laki-laki macam apa? Bisiknya dalam hati. Ia selalu mengira bahwa dengan menjadi kuat secara finansial dan fisik, ia telah memberikan yang terbaik. Namun ternyata, ketangguhan semu itu justru membuatnya menjadi monster bagi orang-orang yang seharusnya ia lindungi. Pertahanan yang ia bangun selama 35 tahun itu akhirnya runtuh secara total. Awalnya hanya sebuah isakan kecil yang tertahan di tenggorokan, suara parau yang terdengar seperti rintihan binatang terluka. Namun, seiring dengan munculnya kenangan demi kenangan, tentang kegagalannya di kantor, tentang ayahnya yang sekarat, tentang kata-kata kasar Reza, dan tentang rasa lelahnya yang kronis, bendungan itu jebol. Arlan menangis. Ia menangis sejadi-jadinya, sebuah tangisan yang sudah tertunda selama 2 dekade. Tubuhnya berguncang hebat di atas lantai.
Ia tidak lagi memedulikan apakah suaranya terdengar keluar atau apakah ia terlihat lembek. Di dalam kegelapan kamar itu, Arlan melepaskan segala beban yang selama ini ia pikul sendirian. Ia meratapi masa kecilnya yang dirampas oleh tuntutan untuk menjadi dewasa sebelum waktunya. Ia meratapi setiap kebohongan yang ia ucapkan demi menjaga harga diri. "Aku capek, aku benar-benar capek," raungnya lirih di sela isak tangisnya. Malam itu, Arlan menyadari bahwa selama ini ia tidak benar-benar hidup. Ia hanya sedang melakukan pertunjukan sandiwara yang melelahkan. Ia adalah seorang pria yang mencoba menjadi Tuhan bagi dunianya sendiri, mencoba mengendalikan segala hal hingga ia lupa bahwa ia hanyalah seorang manusia yang memiliki keterbatasan. Setiap tetes air mata yang jatuh ke lantai kayu itu terasa seperti pelepasan beban satu persatu. Ia tidak merasa lebih lemah setelah menangis, sebaliknya ada rasa lega yang aneh, seolah-olah racun yang selama ini mengendap di jiwanya mulai mengalir keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arlan membiarkan dirinya hancur, tanpa mencoba untuk segera memperbaikinya. Ia membiarkan puing-puing dirinya berserakan. Menjelang fajar, Arlan tertidur di lantai karena kelelahan emosional yang luar biasa. Ia terbangun saat sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden yang tipis. Matanya bengkak, kepalanya berdenyut nyeri, namun ada sesuatu yang berbeda. Sesak di dadanya yang sudah berbulan-bulan menetap, pagi itu terasa sedikit lebih ringan. Ia berjalan menuju wastafel dan membasuh wajahnya. Ia melihat pantulan dirinya di cermin yang kusam. Ia tidak melihat sosok direktur yang perkasa. Ia hanya melihat Arlan, pria biasa yang baru saja hancur, namun entah bagaimana, merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Ia menyadari bahwa menghilang selama 2 hari ke tempat ini bukanlah tanda kekalahan, melainkan sebuah gencatan senjata dengan dirinya sendiri. Sang karang memang telah hancur dihantam badai, tapi dari puing-puing itu, ia memiliki kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih nyata, sesuatu yang bukan berdasarkan kebohongan tentang kekuatan abadi. Arlan menyalakan ponselnya. Ratusan pesan masuk. Ia menarik napas panjang, tidak lagi dengan rasa panik, tapi dengan ketenangan baru. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Sebelum ia bisa memperbaiki perusahaannya atau hubungannya dengan Sofia, ia harus mengakui satu hal pada dunia, bahwa ia laki-laki dan ia bisa hancur, dan itu tidak apa-apa. Arlan tidak langsung pulang. Ia memutuskan untuk tinggal 1 hari lagi di penginapan itu, namun kali ini bukan untuk bersembunyi, melainkan untuk melakukan perjalanan ke masa lalu. Di bawah naungan pohon pinus yang tinggi, ia duduk termenung, membiarkan pikirannya berkelana ke sebuah rumah kecil di sudut kota kecil Jawa Tengah, tempat di mana Arlan kecil dibentuk menjadi sebuah mesin. Pikiran Arlan tertuju pada sebuah ingatan yang sangat spesifik ketika ia berusia 7 tahun. Saat itu, ia sedang mengikuti lomba lari di sekolah. Ia terjatuh, lututnya tergores aspal hingga mengeluarkan darah segar yang kental. Rasa perihnya luar biasa. Ia menoleh ke arah bangku penonton, mencari wajah ayahnya untuk mendapatkan pelukan atau setidaknya kata-kata penenang. Namun, ia hanya menemukan tatapan dingin dan gelengan kepala yang penuh kekecewaan. "Berdiri, Arlan. Jangan jadi tontonan orang karena tangisanmu," teriak ayahnya saat itu. Arlan kecil menelan isak tangisnya hingga dadanya sakit, bangkit dengan kaki gemetar, dan melanjutkan lari meski ia tahu ia akan kalah. Sejak hari itu, ia belajar bahwa rasa sakit adalah sesuatu yang harus disembunyikan jika ia ingin dicintai. Kilas balik itu terasa begitu nyata di ingatan Arlan sekarang. Ia menyadari bahwa selama ini ia sedang membesarkan Arlan kecil, yang masih terluka di dalam tubuh pria dewasa berjas mewah. Setiap kali ia merasa ingin menangis di kantor atau di depan Sofia, suara ayahnya akan otomatis bergema, "Jangan jadi tontonan orang."
Ia mulai menulis di sebuah buku catatan kecil yang ia beli di warung dekat penginapan. Ia menuliskan daftar ketakutan yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Aku takut tidak bisa membayar sekolah Maya. Aku takut Sofia kecewa jika aku bukan direktur lagi. Aku takut dianggap lemah oleh ayah dan Pak Baskoro. Aku takut, aku sebenarnya tidak tahu siapa aku tanpa semua pencapaian ini. Melihat tulisan itu di atas kertas membuat ketakutan tersebut terasa lebih nyata, namun anehnya juga lebih terkendali. Arlan menyadari bahwa selama ini musuh terbesarnya bukanlah kebangkrutan atau stigma sosial, melainkan standarnya sendiri yang tidak manusiawi. Ia telah menjadi sipir penjara bagi jiwanya sendiri. Ia juga teringat bagaimana stigma sosial memperparah kondisinya. Di setiap film yang ia tonton, di setiap percakapan di meja makan, pria selalu dicitrakan sebagai penyedia, provider, dan pelindung, protektor. Jika seorang pria gagal menyediakan materi, ia dianggap gagal sebagai manusia. Arlan baru menyadari betapa kejamnya standar itu. Ia melihat betapa banyak teman laki-lakinya yang lari ke arah alkohol, perselingkuhan, atau kerja berlebihan hanya untuk menutupi kekosongan dan kerapuhan yang sama dengannya. Dunia memang tidak adil pada pria dalam hal perasaan, gumamnya pada angin pegunungan. Tapi aku yang membiarkan ketidakadilan itu menghancurkanku. Sore itu, Arlan menelepon ibunya. Suaranya masih tenang seperti biasa, namun kali ini Arlan tidak ingin lagi berpura-pura. "Bu," panggil Arlan. "Arlan lagi capek banget. Kantor Arlan lagi susah, Bu." Hening sejenak di seberang telepon. Ibunya, yang selama ini hanya mendengar laporan kesuksesan, terdengar terkejut. Namun, sedetik kemudian, suara lembut ibunya terdengar. "Ibu tahu, Lan? Ibu sudah lama melihatnya dari matamu setiap kali kamu pulang. Kamu nggak perlu pura-pura jadi pahlawan di depan ibu. Pulanglah kalau capek makan masakan ibu." Jadi Arlan kecil ibu lagi sebentar saja. Air mata Arlan kembali jatuh, namun kali ini bukan air mata keputusasaan. Itu adalah air mata pembebasan. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus tidak menuntut kesempurnaan. Ibunya mencintainya bukan karena jabatannya, tapi karena dia adalah Arlan. Pelajaran terbesar di bab 7 ini adalah penemuan diri. Arlan menyadari bahwa maskulinitas sejati bukan tentang seberapa banyak beban yang bisa dipikul tanpa mengeluh, melainkan tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri tentang batas kemampuan. Ia mulai merangkai kembali puing-puing jati dirinya. Ia bukan sekadar direktur. Ia adalah pria yang punya hobi memasak yang dulu ditinggalkannya, pria yang suka membaca buku puisi yang dulu dianggapnya feminin, dan pria yang butuh dipeluk saat dunianya sedang tidak baik-baik saja. Dengan pemahaman baru ini, Arlan mengemasi tasnya. Ia siap pulang. Bukan untuk menyelesaikan semua masalah dalam semalam, tapi untuk mulai menjadi manusia yang utuh, pria yang berani berkata, "Aku butuh bantuan." Perjalanan pulang ke Jakarta terasa berbeda. Arlan tidak lagi memacu mobilnya dengan amarah yang meluap-luap. Ia mengemudi dengan kecepatan stabil, memberikan ruang bagi pengendara lain, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia mematikan radio agar bisa mendengar pikirannya sendiri dengan jernih. Ia tahu bahwa sesampainya di rumah, sebuah konfrontasi besar menantinya. Namun, kali ini ia tidak menyiapkan argumen defensif. Ia hanya membawa kejujuran. Saat mobilnya memasuki pekarangan, ia melihat lampu ruang tamu masih menyala terang. Ia turun, menarik napas panjang, dan membuka pintu. Di sana, Sofia duduk di sofa dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Matanya sembab, dan di meja depannya ada tumpukan tagihan yang selama ini Arlan sembunyikan di laci meja kerja pribadinya. Sofia menoleh. Keheningan yang tercipta begitu pekat hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman. "Aku menemukan ini di laci meja kerjamu kemarin saat mencari paspor Maya,"
suara Sofia datar, namun syarat dengan kekecewaan. Kenapa, Mas? Kenapa kamu membiarkan aku hidup dalam kebohongan sementara kamu tenggelam sendirian? Arlan tidak menjawab dengan bentakan seperti biasanya. Ia melangkah mendekat, melepaskan tas kerjanya, dan duduk di lantai di depan kaki istrinya, sebuah posisi yang menunjukkan penyerahan diri total. Maafkan aku, Sofia, bisik Arlan. Suaranya pecah. Aku terlalu sombong. Aku pikir kalau aku mengakui kita sedang kesulitan finansial, kalau aku mengakui kantor hampir bangkrut, aku bukan laki-laki lagi di matamu. Aku takut kamu dan Maya akan memandangku sebagai kegagalan. Sofia menatap suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia kemudian berlutut di depan Arlan, menyamakan posisi mereka. Kamu pikir aku menikah dengan jabatanmu? Kamu pikir aku mencintaimu karena rumah ini atau mobil-mobil itu? Sofia memegang wajah Arlan dengan kedua tangannya. Aku menikah denganmu, Arlan. Dengan jiwamu. Yang membuatku hancur bukan karena kita mungkin akan kehilangan uang, tapi karena kamu menganggapku orang asing yang tidak layak berbagi bebanmu. Tangis Arlan pecah lagi, tapi kali ini dipelukan istrinya. Di ruang tamu yang biasanya menjadi saksi keangkuhannya, Arlan akhirnya menumpahkan segala ketakutannya. Ia bercerita tentang kontrak Singapura yang lepas, tentang ancaman PHK massal di kantornya, tentang tagihan rumah sakit ayahnya, dan tentang rasa sesak yang membuatnya merasa ingin mati setiap pagi. Ia bercerita tentang suara ayahnya yang selalu menghakiminya setiap kali ia merasa lelah. Ia bercerita betapa ia benci harus selalu terlihat kuat di depan mertuanya. Ia menumpahkan semuanya tanpa saringan, tanpa ego, dan tanpa topeng. Sofia mendengarkan dengan sabar, mengusap punggung Arlan saat suaminya terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan mereka, tidak ada rahasia. Tidak ada manusia karang dan istri yang dilindungi. Yang ada hanyalah dua manusia yang sedang mencoba mempertahankan rumah tangga mereka di tengah badai. Kita akan pindah ke rumah yang lebih kecil jika perlu, Mas, kata Sofia dengan tegas setelah Arlan tenang. Kita akan jual apapun yang perlu dijual. Aku akan kembali bekerja. Kita akan hadapi ini bersama. Tapi satu syaratku, jangan pernah lagi menyimpan luka sendirian. Aku bukan hiasan di rumah ini, aku pasanganmu. Malam itu, Arlan merasakan sebuah beban yang sangat besar terangkat dari pundaknya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini karena menganggap kejujuran sebagai kelemahan. Ternyata, mengakui kerapuhan justru memberikan kekuatan baru yang jauh lebih kokoh daripada kepura-puraan. Keesokan paginya, Arlan menemui Maya. Ia berlutut di depan putri kecilnya dan meminta maaf karena telah membentaknya soal sepatu. Ia menjelaskan dengan bahasa yang sederhana bahwa ayah sedang belajar untuk menjadi lebih baik. Maya, dengan kepolosan anak-anak, hanya memeluk leher ayahnya dan berkata, "Nggak apa-apa, Ayah. Ayah kan juga bisa capek." Kata-kata sederhana dari putrinya itu seperti sebuah pengesahan bagi Arlan. Jika seorang anak kecil saja bisa mengerti bahwa ayahnya bisa lelah, mengapa dunia orang dewasa begitu kejam menuntut kesempurnaan? Arlan tahu masalah finansialnya belum selesai. Kantornya masih diambang krisis. Tapi kini, ia tidak lagi merasa seperti sedang bertarung sendirian di tengah padang pasir. Ia memiliki rumah untuk pulang, bukan hanya secara fisik, tapi secara emosional. Ia telah belajar bicara, dan itu adalah langkah pertamanya untuk benar-benar bangkit dari kehancuran. Langkah pertama Arlan setelah kejujuran malam itu bukanlah pergi ke kantor, melainkan menuju sebuah bangunan kecil di pusat kota dengan papan nama bersahaja, Pusat Konseling Psikologi. Berdiri di depan pintu itu terasa lebih menakutkan bagi Arlan daripada menghadapi dewan direksi. Ia melirik kanan-kiri, masih ada sisa rasa malu jika seseorang yang mengenalnya melihatnya masuk ke sana. Namun,
Ia teringat janji pada Sofia dan janji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi menjadi tawanan dalam pikirannya sendiri. Di dalam ruangan yang tenang itu, Arlan bertemu dengan seorang psikolog pria bernama Dr. Satya. Arlan awalnya ragu, namun pendekatan Dr. Satya yang tenang dan tidak menghakimi membuatnya perlahan mulai bicara. Saya merasa gagal sebagai laki-laki karena saya tidak bisa menahan semuanya sendirian, Dok, ujar Arlan, tangannya masih meremas lutut dengan kaku. Dr. Satya tersenyum tipis. Arlan, tahukah kamu bahwa tekanan untuk menjadi selalu kuat adalah beban biologis dan sosial yang tidak alami? Tubuh manusia, terlepas dari jenis kelaminnya, memiliki sistem alarm. Jika alarm itu berbunyi, seperti panik atak yang kamu alami, itu bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa kamu manusia yang berfungsi normal. Kamu hanya sedang memberitahu dirimu sendiri bahwa mesin ini butuh istirahat. Selama sesi terapi, Arlan belajar tentang istilah repressed emotion, emosi yang ditekan. Selama puluhan tahun, ia telah menumpuk kesedihan, kemarahan, dan ketakutan di dalam gudang mentalnya. Kini, gudang itu sudah penuh dan meledak. Terapi ini bukan untuk memperbaiki Arlan agar kembali menjadi robot yang tangguh, melainkan untuk mengajarinya cara memproses emosi secara sehat. Minggu-minggu berikutnya menjadi masa transformasi yang drastis. Arlan mulai melakukan hal yang sebelumnya dianggapnya sebagai kekalahan. Ia terbuka kepada tim manajemen intinya di kantor. Dalam sebuah rapat yang emosional, Arlan berdiri di depan para manajernya. Saya minta maaf karena selama ini saya terlalu tertutup dan mungkin terlihat keras. Kenyataannya, perusahaan kita sedang dalam masa sulit. Saya butuh ide kalian, saya butuh bantuan kalian. Kita tidak bisa melewati ini jika hanya saya yang berpikir. Responsnya justru di luar dugaan. Bukannya meremehkan Arlan, timnya justru merasa lebih dihargai dan dilibatkan. Mereka mulai bekerja lebih keras karena mereka melihat manusia di balik jabatan direktur itu, bukan lagi mesin yang dingin. Mereka bersama-sama menyusun strategi efisiensi dan mulai mendekati investor lokal dengan narasi yang lebih jujur tentang kondisi perusahaan. Arlan juga mulai mengambil langkah nyata untuk kesehatan mentalnya. Ia mulai berolahraga bukan untuk membentuk otot agar terlihat sangar, tapi untuk melepaskan endorfin. Ia mulai meluangkan waktu 1 jam sehari untuk bermain dengan Maya tanpa memegang ponsel. Namun, ujian terberat datang saat ia harus menghadapi Pak Baskoro, mertuanya. Dalam sebuah jamuan keluarga, Arlan dengan tenang menceritakan bahwa ia sedang menjual mobil mewahnya dan dalam proses menjual rumah besar mereka untuk menutupi hutang operasional dan pindah ke hunian yang lebih kecil. Kamu menyerah, Arlan? Di mana harga dirimu sebagai pria? Tanya Pak Baskoro dengan nada kecewa yang kental. Arlan menatap mata mertuanya dengan tenang, tanpa rasa takut yang biasanya menghantuinya. Harga diri saya bukan terletak pada merek mobil saya, ya. Harga diri saya ada pada keberanian saya untuk mengakui kesalahan dan memastikan keluarga saya tetap utuh secara emosional, bukan hanya secara materi. Saya sedang membangun kembali, tapi kali ini dengan pondasi yang nyata, bukan dari pasir. Sofia yang duduk di samping Arlan menggenggam tangannya erat. Pak Baskoro terdiam. Mungkin untuk pertama kalinya ia melihat menantunya benar-benar terlihat seperti pria yang sesungguhnya, pria yang memiliki otoritas atas dirinya sendiri, bukan pria yang dikendalikan oleh bayang-bayang ekspektasi orang lain. Arlan menyadari definisi baru tentang kekuatan. Kuat bukan berarti tidak bisa hancur. Kuat adalah kemampuan untuk mengumpulkan kepingan-kepingan diri yang hancur, lalu menyusunnya kembali menjadi sesuatu yang lebih indah dan tangguh. Ia mulai berdamai dengan kenyataan bahwa ia adalah laki-laki, ia memiliki luka, ia bisa menangis, dan itu semua adalah bagian dari kekuatannya yang sejati. Pagi itu, suasana di kediaman baru Arlan terasa sangat berbeda.
Mereka tidak lagi tinggal di rumah mewah dengan pilar-pilar raksasa yang dingin. Sekarang, mereka menempati sebuah rumah mungil di pinggiran kota yang asri, dengan halaman kecil yang dipenuhi tanaman hias milik Sofia. Tidak ada lagi lantai marmer yang mengilap, namun ada kehangatan yang merembes melalui setiap sudut ruangan. Arlan berdiri di teras, menyesap kopi yang ia seduh sendiri. Hari ini adalah tepat 1 tahun sejak ia memutuskan untuk hancur dan membangun kembali hidupnya. Perusahaannya belum kembali ke masa kejayaan seperti dulu, namun mereka sudah stabil. Dengan tim yang lebih solid dan transparan, mereka berhasil mengamankan investor baru yang menghargai integritas Arlan lebih daripada sekadar angka di atas kertas. "Ayah, lihat, sepatuku sudah aku rapikan di rak," teriak Maya sambil berlari kecil menuju Arlan, lalu memeluk kakinya. Arlan tertawa, sebuah tawa yang lepas dan tulus. Ia menggendong putrinya. "Hebat, sayang. Terima kasih sudah membantu ayah menjaga rumah." Sofia keluar dengan membawa sepiring pisang goreng hangat. Ia menatap Arlan dengan binar mata yang dulu sempat hilang. Mereka memang kehilangan banyak aset materi, namun mereka menemukan kembali sesuatu yang jauh lebih berharga, kehadiran satu sama lain. Arlan bukan lagi sosok yang hanya hadir secara fisik namun jiwanya melayang di tempat kerja. Ia kini benar-benar ada di sana. Beberapa jam kemudian, Arlan mendapat kunjungan tak terduga. Ayahnya, yang kini sudah jauh lebih sehat meski harus berjalan menggunakan tongkat, datang berkunjung. Mereka duduk berdua di bangku taman belakang. Keheningan sempat menyelimuti, namun bukan lagi keheningan yang menyesakkan. "Arlan," panggil ayahnya pelan, matanya menatap langit. "Dulu, ayah salah padamu. Ayah pikir dengan mengajarimu memendam perasaan, ayah membuatmu menjadi baja. Tapi ayah lupa kalau baja yang terlalu keras pun bisa patah jika terus-menerus dihantam beban tanpa jeda." Arlan tertegun. Itu adalah pengakuan pertama dari ayahnya setelah puluhan tahun. "Ayah melihatmu sekarang," lanjut sang ayah sambil menoleh, "dan ayah sadar bahwa kamu jauh lebih berani daripada ayah. Kamu berani menunjukkan luka yang selama ini ayah sembunyikan sampai menjadi borok di hati ayah sendiri. Kamu adalah laki-laki yang lebih hebat dari yang pernah ayah bayangkan." Mendengar itu, Arlan merasakan sisa-sisa beban masa kecilnya benar-benar luruh. Ia tidak lagi membutuhkan pengakuan dunia, karena ia telah mendapatkan pengakuan dari orang yang paling ia segani, dan yang terpenting, dari dirinya sendiri. Sore harinya, Arlan pergi ke sebuah seminar kecil tentang kesehatan mental pria yang ia bantu danai secara sukarela. Ia tidak duduk di kursi VVIP. Ia justru naik ke atas panggung sebagai pembicara tamu. Di hadapan puluhan pria dari berbagai usia yang tampak tegang dan lelah, Arlan memulai bicaranya. "Nama saya Arlan," katanya dengan suara stabil yang memenuhi ruangan. "Saya pernah memimpin ratusan orang, saya pernah memiliki segalanya, dan saya pernah hancur berkeping-keping di lantai sebuah penginapan murah karena saya takut dianggap lemah. Ruangan itu menjadi sangat sunyi. Saya berdiri di sini untuk memberitahu kalian satu hal, menjadi laki-laki bukan tentang tidak pernah jatuh. Menjadi laki-laki adalah tentang kejujuran untuk mengakui saat kita lelah, keberanian untuk meminta bantuan saat kita tersesat, dan kekuatan untuk menangis saat hati kita hancur. Air mata bukan tanda hilangnya kejantanan, itu adalah tanda bahwa kita masih memiliki jiwa yang hidup." Tepuk tangan tidak langsung pecah. Sebaliknya, Arlan melihat beberapa pria di barisan depan mulai menyeka mata mereka. Ia melihat bahu-bahu yang tegang mulai merileks. Di sana, di dalam ruangan itu, ia melihat awal dari sebuah perubahan. Cerita Arlan ditutup bukan dengan kemenangan materi yang luar biasa, melainkan dengan sebuah kedamaian batin. Ia masih menghadapi tantangan setiap hari, masih ada masalah di kantor, dan masih ada hari-hari di mana ia merasa lelah. Namun,
Perbedaannya adalah sekarang ia tidak lagi berlari sendirian. Ia adalah seorang suami yang bisa bersandar, seorang ayah yang bisa didekap, dan seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Ia adalah Arlan, seorang laki-laki yang pernah hancur, namun justru karena kehancuran itulah, ia akhirnya tahu bagaimana cara menjadi manusia yang utuh. Tamat. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Arlan. Semoga cerita ini memberikan perspektif baru tentang kekuatan di balik kerentanan. Apakah ada bagian lain atau genre cerita berbeda yang ingin Anda kembangkan selanjutnya?